Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan umatku. Para ulama mentakwil hadis tersebut seraya mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab sebagaimana Nabi katakan bulannya Allah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang merupakan dalil wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Allah turunkan ada di bulan Sya'ban. Maka kita dianjurkan memperbanyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ada di bulan Sya'ban. Dan Nabi mengatakan wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan kemarin di malam 17 Ramadan banyak di berbagai macam tempat merayakan perayaan Nuzulul Quran. Yang mana yang dirayakan, yang diperingati adalah turunnya ayat pertama di dalam Al-Quran, yaitu turunnya ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira tepat pada malam 17 Ramadan. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ada di malam yang ke-23 daripada bulan Ramadan. Berarti kita sudah masuk di bagian fase yang ketiga. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu fitqun minan nar. Bulan Ramadan adalah awal, 10 pertama dari Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang pertama dari bulan Ramadan, 10 hari pertama adalah berupa rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan, fase yang kedua, 10 yang kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan yang fase yang ketiga sebagai ujung akhir daripada Ramadan adalah fitqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang berada di fase yang ketiga, yaitu fase pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan di dalam satu buah syair yang berbunyi Idzil 'ishruna min Ramadana wallat fabadir bit tilawati wal qiyami. Ketika 20 malam dari bulan Ramadan telah berlalu, maka fabadir, bersegeralah, bergegaslah bitilawati wal qiyami, untuk memperbanyak at-tilawah, membaca Al-Quran, wal qiyami, dan bergegaslah untuk memperbanyak qiyamul lail, beribadah di malam hari di bulan Ramadan. Kenapa para ulama
Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena memang banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu kemungkinan terbesar berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu dibuktikan dengan banyak hal. Sebagaimana dalam kitab Durusul Ramadaniyah. Di sini disebutkan di dalam bab tentang Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di sini dikatakan yata'akkad fil ashril awakhir min Ramadan ziyadah fil jid wal ijtihad. Sangat-sangat dianjurkan bagi setiap muslim ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ziyadah untuk menambah, untuk semakin giat di dalam semangat, semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan, amma qablaha min ayyamis syahr, daripada malam-malam sebelumnya di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk di 10 terakhir, maka kita dianjurkan untuk sangat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iksar minan nawafil, dan disunahkan, dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah sunnah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wal igtinamil awqat, dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena dikatakan oleh para ulama, an-nisf qad zahab wa nisf zahab. Setengah Ramadan sudah berlalu. An-nisf, setengah Ramadan, qad zahab, benar-benar telah berlalu. Wa nisf, dan setengah yang terakhir, zahab, itu bagaikan emas. Kalau kita kehilangan duit, mungkin bisa dicari, bisa diusahakan untuk kita dapat lagi. Tapi kalau kehilangan waktu, itu tidak mungkin bisa dicari lagi. Dan ini adalah Ramadan kita. Dan ini Ramadan, mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Tapi kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, agar kita dipertemukan kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Tapi ini Ramadan, tidak ada yang menjamin kita bakal ketemu dengan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, igtinamul awqat, kita dianjurkan untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, untuk kita gunakan semaksimal mungkin di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wartikabu Lailatul Qadar, dan usahakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita semuanya bersungguh-sungguh untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam hadis daripada istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan keadaan Nabi Muhammad di 10 malam terakhir. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Siti Aisyah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Ini penting. Di dalam hadis ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, Nabi Muhammad SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, sama macam kita sekarang ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Syadda bizarahu, Nabi kencangkan sarungnya, Nabi kencangkan sabuknya, Nabi kencangkan ikatan sarungnya, celananya Nabi kencangkan. Ulama hadis memberikan tafsiran daripada kalimat syadda mizarahu. Yang dimaksud Nabi mengencangkan sarungnya itu ada 2 arti. Pertama, Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu Nabi meninggalkan untuk bergaul dengan istrinya. Jadi istrinya tidak disentuh oleh Nabi, tidak sampai berhubungan badan. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi kencangkan sarungnya,
Maknanya Nabi meninggalkan istrinya, tidak diajak bergaul oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Kalau kita kan tidak, boyo nak bulan puasa masih boyo itulah. Ini Nabi Muhammad, Nabi kencangkan sarungnya. Ulama mengatakan Nabi tinggalkan istrinya, tidak dijima oleh Nabi Muhammad SAW. Makna yang kedua, syadda mizarahu, Nabi kencangkan sarungnya, adalah yang memang Nabi kencangkan sebagai simbol Nabi siap untuk beribadah, siap untuk bersungguh-sungguh di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syadda mizarahu, Nabi kencangkan sabuknya. Yang kedua yang ada di dalam hadis ini, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana kita saat ini, kita bersama-sama menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, tapi khusus 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, apakah Nabi hanya beribadah dewean? Ternyata tidak. Wa aiqaza ahlahu, Nabi bangunkan keluarganya. Nabi ngajak keluarganya juga. Jadi Nabi ini masuk surga tidak dewean. Nabi juga ngajak keluarganya biar masuk ke dalam surga. Nabi bangunkan keluarganya agar mereka juga beribadah kepada Allah, qiyamul lail, menghidupkan malam hari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, kana yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairiha. Nabi sangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah itu di 10 akhir Ramadan dibandingkan malam-malam sebelumnya. Kalau dari malam 1 sampai 20 Nabi ibadah, cuman tidak seibadah 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi malam-malam sebelumnya daripada bulan Ramadan. Untuk apa?